Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, perkenalkan dulu nama Bapak Hari Rosidin SPDI. Bapak di sini sebagai salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA PGRI 31 Pangalengan. Dan Bapak juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu materi tentang mujahadah binafsi. Mujahadah binafsi dalam bahasa Arab artinya perilaku kontrol diri. Nah, perilaku kontrol diri ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kita selaku umat muslim. Mengapa demikian? Karena dengan mengontrol diri kita akan terhindar dari berbagai macam masalah dan berbagai macam dosa yang akan kita terjadi. Mujahadah binafsi itu jenisnya bermacam-macam. Yang insya Allah hari ini kita akan bahas adalah tentang perilaku husnudzon. Husnudzon itu lebih sering kita kenal dengan istilah prasangka baik atau positive thinking. Nah, dalam Islam, husnudzon ini merupakan salah satu contoh akhlak mahmudah yang artinya akhlak terpuji. Husnudzon itu sangat penting bagi kita selaku umat muslim. Mengapa demikian? Karena dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lah akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan di antara kamu berburuk sangka atau curiga terhadap orang lain, karena sebagian dari buruk sangka itu merupakan dosa. Dan janganlah kalian mencari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasakan jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha Penyayang. Nah, berdasarkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut, kita mengetahui bahwa Allah sangat melarang kepada umatnya untuk berprasangka buruk, kebalikan dari berprasangka baik. Anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini terdapat asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Asbabun nuzul dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini berkisah mengenai kondisi Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi ini dia punya kebiasaan, yaitu setelah makan dia langsung tidur, dan mana tidurnya itu dia selalu mengorok. Nah, karena kebiasaannya itu, beberapa sahabat menggunjingnya atau menceritakannya kepada orang lain tentang aib yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi. Dan kemudian turunlah ayat tersebut, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana dalamnya adalah larangan kepada seseorang untuk mengumpat dan menceritakan aib seseorang. Anak-anak sekalian, dalam Quran surat Al-Hujurat ada 4 poin atau 4 larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran surat tersebut. Yang pertama adalah ghibah, artinya membicarakan orang lain.
Yang kedua adalah suudzon, yang sudah jelas kebalikan dari prasangka baik, yaitu prasangka buruk. Kita sangat dilarang dalam Islam untuk berprasangka negatif atau buruk terhadap orang lain, apalagi sesama muslim. Yang ketiga adalah tajassus. Tajassus itu adalah mengorek atau mencari kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh orang lain. Itulah yang sangat dilarang oleh Islam. Dan yang keempat adalah fitnah. Mengapa demikian fitnah? Karena fitnah itu adalah suatu tindakan yang mana seseorang menuduh orang lain melakukan suatu hal namun belum tentu benar atau tidak. Anak-anak sekalian, bahwa yang namanya husnudzon itu sangat penting bagi kita. Kita dilarang untuk berprasangka negatif, perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Anak-anak sekalian, husnudzon itu terbagi menjadi 3 bagian. Jenis husnudzon. Yang pertama adalah husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama adalah husnudzon dalam bertakwa kepada Allah. Kita harus berprasangka baik pada saat kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir positif bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu adalah semata-mata karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnudzon dalam berdoa. Kita harus berpikir positif ketika kita berdoa. Kadang kita selalu berpikiran negatif. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Kenapa Allah tidak memberikan hal yang kita inginkan? Padahal Allah tahu itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Kadang apa yang kita inginkan belum tentu itu baik menurut Allah untuk kita. Apa yang tidak kita dapatkan, kata Allah, itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Maka dari itu kita harus berpositive thinking atau berhusnudzon dalam berdoa. Yang ketiga adalah husnudzon dalam berpikir, berikhtiar dan bertawakal. Artinya kita harus berpikir positif pada saat kita berikhtiar, pada saat kita beribadah ataupun melakukan suatu pekerjaan. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan oleh Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Yang kedua adalah husnudzon kepada orang lain. Dalam Islam kita harus berpikir positif terhadap orang lain. Mengapa demikian? Karena pada saat kita berpositive thinking terhadap orang lain, maka itu adalah sebuah kebaikan. Jangan sampai kita bersuudzon atau berprasangka negatif terhadap orang lain. Misalnya kita bertemu dengan seorang, kemudian orang tersebut biasanya selalu tersenyum dengan kita, tapi suatu waktu dia itu tidak tersenyum kepada kita. Lalu kita berpikir negatif, mungkin dia itu jijik pada kita, padahal belum tentu. Mungkin saja dia sedang sakit gigi atau terkena sariawan yang mengakibatkan dia yang biasanya tersenyum menjadi tidak tersenyum. Yang ketiga adalah husnudzon kepada diri sendiri. Maksudnya apa husnudzon pada diri sendiri? Yaitu berprasangka positif pada diri sendiri. Contohnya, misalkan ketika kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan, kita harus berpositif diri. Kita harus berpikir bahwa apa yang tidak kita bisa, apa yang kurang pada kita, apa yang lebih pada diri kita, semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa apa-apa atau tidak bisa melakukan sesuatu, maka kita harus berpikir, kalau kita tidak bisa, maka berikhtiar agar awalnya tidak bisa menjadi bisa. Kalau misalkan kita sudah ikhtiar namun tetap tidak bisa, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ada hikmah di dalam perilaku ataupun mujahadah binafsi dalam hal husnudzon. Yang pertama,
senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua adalah terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. Dan yang ketiga adalah sikap gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya, sehingga dia itu tidak akan putus asa. Dan yang keempat adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui meyakini bahwa takdir Allah itu adalah hal yang baik bagi dirinya. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Bapak minta kalian untuk melakukan pengisian absen dan nanti kita akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran materi hari ini. Kalian bisa mengabsen dan mengisi materi atau mengisi jawaban dan sebagai soalnya di link di bawah ini. Nah, di link di bawah ini ya, nanti kalian mengabsen di link di bawah ini serta mengisi soal dan kalian berikan jawaban yang terbaik. Dan minggu depan kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam budi pekerti dengan materi ukhuwah. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.